Lala berhenti. Bayangan dirinya sedang berdiri di luar pintu, dan si bayangan itu tersenyum dan berkata, "Kau tidak bisa kabur dari dirimu sendiri." Bayangan Lala berdiri tenang di ambang pintu keluar darurat. Namun yang paling menakutkan adalah dia bukan hanya bayangan. Ia hidup, bernapas, dan mengenakan baju yang sama persis. Seakan sosok di luar sana adalah versi asli, dan yang bersama Nanda hanyalah tiruan. Nanda mencoba menarik Lala menjauh, tapi Lala terpaku. Sosok itu mengangkat tangan, menunjukkan sesuatu, sebuah kalung kecil dengan liontin berbentuk salib perak, milik Lala yang sebenarnya hilang sejak malam pertama di kos. "Kalau aku di sini, lalu kau siapa?" gumamnya sambil tersenyum dingin. Lorong tempat mereka berdiri berubah drastis. Tembok mulai menyatu, mengecil, dan terasa berdenyut seperti dinding organ tubuh. Cahaya darurat memerah. Suara detak jantung menggema dari segala arah. Mereka seperti berada dalam tubuh raksasa atau dalam rahim kematian rumah sakit itu. Nanda panik dan menyeret Lala, menyusuri lorong kiri yang belum tertutup. Setiap langkah mereka seperti membuat lantai berdarah. Dari balik dinding, terdengar suara perempuan menjerit melahirkan diikuti suara bayi menangis, tapi tangisannya menyimpang, parau, dan mendesis. Lala mulai pingsan. Saat Nanda menopangnya, ia tak sengaja menoleh ke dinding dan melihat potret dirinya. Bukan seperti cermin, lebih seperti lukisan, tapi lukisan hidup. Dalam potret itu, ia sedang menjerat Lala dengan kabel infus. Matanya merah, wajahnya menyerupai tengkorak. Dia mundur dengan ngeri, tapi potret itu bergerak, mengikuti. Tangannya dari dalam lukisan mulai keluar, mencoba meraih kerah bajunya. Nanda menjambak kabel infus yang tergantung dan menyabetkannya ke lukisan itu. Ledakan cahaya kecil terjadi dan lorong itu kembali sunyi. Lala terbangun dengan suara gemetar. Ia mulai menyebut nama-nama asing, nama-nama pasien. "Pak Suratman, Bu Retno, anak laki-laki ranjang 11. Nanda menyadari Lala mulai mengingat kehidupan sebelumnya. Bukan hanya itu, jiwanya kini menjadi pintu antara dua dunia. Di ujung lorong, pintu gawat darurat terbuka dengan sendirinya. Mereka masuk. Di dalam hanya ada satu benda, kursi roda yang berputar sendiri. Lantai tertutup darah beku. Langit-langitnya berlubang, menganga seperti rahang makhluk besar. Lala terduduk di kursi roda itu, dan tiba-tiba ruangan berubah. Nanda kini berdiri sendiri di ruang yang sepenuhnya putih. Dia memanggil Lala, namun tak ada jawaban. Dari belakang, terdengar langkah kaki dokter dan suster mereka memakai seragam era 80-an. Salah satu dari mereka menoleh padanya. Wajahnya tidak punya mata, hanya lubang hitam menganga. Ia menunjuk Nanda. "Kau bagian dari eksperimen. Jangan bohong." Nanda menjerit, tapi suara tak keluar. Tangannya tiba-tiba mengenakan sarung tangan bedah. Dan di hadapannya Lala terikat di ranjang operasi, menangis. Nanda menutup mata. "Aku bukan bagian dari ini. Aku hanya teman dia." Suara jeritan Lala membelah ruangan. Tangan Nanda yang bergerak sendiri mengambil pisau bedah. Rasa gila mulai menyelimuti pikirannya. Ia tidak tahu siapa dirinya lagi. Apakah ia bagian dari masa lalu? Apakah mereka terjebak waktu? Dalam sekejap, ruangan itu kembali ke kondisi rusak. Lala masih duduk di kursi roda, pucat menatap kosong. Di tangannya tiba-tiba ada kunci besi berkarat. Tertulis angka 7. Nanda terdiam. "Kunci kamar kosmu." Lala memandangnya. "Semua ini terjadi karena aku kembali ke kamar itu." Kilasan ingatan muncul. Ia menyewa kamar kos nomor 7 karena harga murah.
Namun setiap penghuni sebelumnya selalu pindah sebelum seminggu. Ada yang sakit, ada yang hilang, ada yang meninggal. Dan Lala, ia hanya merasa itu mitos hingga malam ketujuh. Kamar itu dulunya milik seorang dokter muda bernama Larasati, dokter bedah, yang menghilang setelah terbakar bersama pasien dalam satu eksperimen. Jiwanya tak pernah pergi, dan kini Lala menyadari bahwa ia adalah reinkarnasi Larasati. Itulah mengapa kamar itu menerima dia. Itulah mengapa rumah sakit ini terbuka untuknya. Kunci itu bukan sembarang kunci, itu kunci untuk menutup kembali dimensi yang terbuka. Tapi untuk menggunakannya, satu jiwa harus ditinggal. Mereka kembali ke lorong utama. Rio atau sosok yang menyerupainya menunggu di sana. Ia sudah tahu. Ia tersenyum. Kalian akhirnya menemukan jawabannya, tapi belum tentu bisa menutup pintu tanpa kehilangan. Seketika, dinding berguncang. Lorong-lorong menjadi hitam, tak berbentuk. Suara-suara memanggil Lala untuk kembali. Semua sosok korban Larasati muncul. Pasien terbakar, anak kecil, bahkan perawat. Nanda berdiri di hadapan Lala. Kita bisa lawan mereka. Kita tutup ini bersama. Lala menggenggam kunci. Tangannya bergetar, tubuhnya setengah sadar. Kamar kos nomor 7 muncul di ujung lorong pintu kayu reyot dengan angka 7 berlumur darah. Mereka berjalan perlahan menuju kamar itu, melewati barisan hantu yang dia menatap. Setiap langkah terasa seperti masuk ke liang kubur. Sampai akhirnya Lala memasukkan kunci ke lubang itu. Suara keras seperti ribuan jiwa menjerit. Cahaya putih terang meledak dari dalam. Lala berteriak, lalu semuanya gelap. Cahaya putih dari kamar kos nomor 7 begitu menyilaukan, seolah berasal dari dimensi yang lebih tinggi atau lebih dalam. Nanda mencoba membuka mata, tapi kelopaknya seolah tertahan oleh gravitasi asing. Saat akhirnya ia bisa melihat, ruang itu bukan lagi kamar kos. Ia dan Lala kini berada di ruangan bundar yang tak berbatas, dikelilingi oleh ranjang-ranjang rumah sakit menggantung di udara. Di atas tiap ranjang terbaring tubuh-tubuh manusia yang tidak sepenuhnya hidup. Mereka membuka mata bersamaan, dan semua memandangi Lala. Satu persatu, tubuh-tubuh itu mulai berbisik. Larasati, kau kembali, selesaikan pekerjaanmu. Lala ketakutan. Ia mundur, menabrak Nanda yang berdiri membeku. Matanya menatap tajam ke satu ranjang yang berisi dirinya sendiri. Bukan Lala, tapi Larasati. Wajahnya identik, namun lebih dewasa, mengenakan jas dokter yang hangus di beberapa bagian. Tubuh Larasati itu mulai bergerak. Ia bangun perlahan dan berjalan mendekati mereka. Langkahnya tanpa suara, tapi setiap tapakan membuat lantai berdetak seperti denyut nadi. Larasati mendekati Lala. Sudah saatnya kamu ambil alih. Aku lelah menunggu. Lalu ia menatap Nanda. Dan kamu hanya saksi. Tapi saksi harus membayar. Tiba-tiba, tangan Larasati memanjang seperti bayangan, menyelimuti tubuh Nanda. Nanda terseret. Tubuhnya ditarik ke dalam ranjang rumah sakit kosong yang muncul dari tanah. Ia meronta, berteriak, namun tubuhnya mulai hilang, seakan ditarik ke masa lalu. Lala berteriak, lepaskan dia. Namun suara Lala terdengar seperti gema jauh, tak mampu menembus ruang dimensi itu. Tiba-tiba dari belakang muncul satu sosok kecil. Anak laki-laki kecil, mengenakan seragam SD penuh darah, wajahnya pucat, tapi matanya jernih. Ia menggenggam boneka kecil yang ternyata adalah miliknya dari kamar nomor 7. Kalau kakak ingin menyelamatkan dia, kakak harus keluar dari sini sekarang juga, sebelum Larasati menyatu kembali. Anak itu menunjuk ke atas. Ada satu celah kecil di langit ruangan, seperti pintu keluar, tapi hanya cukup untuk satu orang. Pilihan harus dibuat.
Lala menggenggam kunci nomor 7 dengan erat. Tangannya berdarah karena terlalu kuat menahannya. Ia tahu satu jiwa harus tinggal agar dimensi ini bisa tertutup selamanya. Larasati menatapnya dengan senyum menyimpang. Aku tak bisa keluar dari sini, tapi kamu bisa kalau kamu rela kehilangan dia. Nanda yang masih setengah tertarik ke ranjang menatap Lala. Jangan pikirkan aku, tutup ini. Kalau tidak, semua akan terbuka lagi. Lala menjerit. Ia membanting kunci itu ke lantai, berharap segalanya berakhir. Namun, sebaliknya, pintu menuju dunia nyata terbuka perlahan. Tapi itu bukan cuma pintu, itu cermin besar, dan di dalamnya, Lala melihat dirinya berjalan keluar dari rumah kos. Ia sehat, tenang, tersenyum, seolah semuanya tak pernah terjadi. Tapi itu bukan kenyataan, itu adalah umpan. Dimensi ini mencoba menipu dengan harapan. Suara-suara mulai memanggil, merayu. Kembalilah, semuanya baik-baik saja, kau akan lupa semua rasa sakit itu. Namun anak kecil itu menjerit. Jangan dengarkan, kamu harus lewati jalan darah. Jalan darah? Tiba-tiba dari lantai mengalir sungai darah yang membelah ruangan, memisahkan Lala dari Nanda dan Larasati. Anak kecil itu menggenggam tangan Lala dan berkata, "Aku ditinggal dulu, jangan kamu juga tinggalkan orang yang kamu sayang." Ia menuntunnya ke arah sungai darah itu yang perlahan membeku menjadi jembatan dari tulang belulang manusia. Jalan itu sempit dan setiap langkah di atasnya menimbulkan jeritan dari dalam tulang. Nanda kini hanya bisa menatap dari jauh. Ia mulai tenggelam ke dalam ranjang, namun tangannya masih menjulur, mencoba bertahan. Lala hampir sampai ke ujung jembatan, namun Larasati menampakkan diri tepat di hadapannya, menghalangi jalan keluar. "Aku butuh tubuhmu, hanya dengan itu aku bisa hidup lagi dan meneruskan semua eksperimen." Lala menatapnya tajam. "Kau hanya ingin membalas dendam." Larasati tertawa. "Bukan balas dendam, aku ingin menyempurnakan manusia." Dan dari belakangnya muncul sosok lain. Semua korban Larasati berdiri, memandang Lala dengan tatapan harap agar penderitaan mereka bisa berakhir. Lala menggenggam kalung kecil di lehernya, salib perak milik ibunya yang dulu hilang. Ia meraihnya dan menekannya ke dada Larasati. Jeritan menggema. Tubuh Larasati mulai meleleh. Wajahnya terbelah menjadi dua, satu seperti Lala, satu seperti tengkorak. Saat ia lenyap, sosok-sosok korban pun ikut larut dalam cahaya. Pintu menuju luar pun terbuka dengan lebar. Lala tak membuang waktu. Ia berlari dan di detik terakhir menggapai tangan Nanda. Dengan tarikan kuat, ia menarik Nanda keluar sebelum ranjang menyedot habis. Cahaya putih memenuhi pandangan mereka. Lala dan Nanda terbangun di depan kamar nomor 7. Pagi hari, matahari terbit. Kos sepi. Tak ada suara, tak ada hantu. Kunci nomor 7 kini hancur menjadi abu di tangan Lala. Pintu kamar terbuka, namun kosong, bersih, seolah tak pernah ada apa-apa di dalam. Namun di sudut ruangan tergantung foto usang. Foto Larasati muda tersenyum, dan di baliknya tertulis, "Terima kasih telah mengakhiri ini." Lala menutup pintu. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, dia merasa bebas. Mereka kembali ke dunia nyata, atau setidaknya begitu tampaknya. Namun ada yang janggal. Suara burung, hembusan angin, bahkan cahaya matahari pagi terasa terlalu sempurna. Lala memperhatikan tangan Nanda masih dingin, kulitnya pucat, nyaris transparan. Dan ketika ia menoleh ke kos yang lain, tak ada satupun pintu kamar yang terbuka. Kos itu kosong, seolah mereka satu-satunya yang pernah ada di sana.
atau masih terjebak di lapisan dimensi yang belum benar-benar mereka tinggalkan. Lala mencoba keluar gerbang kos, tapi pagar besi itu tak terbuka. Ia mengulurkan tangan namun seperti menyentuh kaca tak terlihat. Langit perlahan menggelap walau jam menunjukkan pukul 7.00 pagi. Nanda mendekat, suaranya bergetar. "Lala, kita belum selesai. Sesuatu masih tertinggal di kamar itu." Tiba-tiba, dari balik tembok kamar nomor 7 terdengar dentuman keras, seperti lemari jatuh. Lalu, jeritan tapi bukan manusia. Suara itu terdistorsi, seperti rekaman rusak, panjang, menusuk. Mereka saling tatap, tak ada pilihan, harus kembali. Kamar nomor 7 kini terlihat berbeda. Lantainya dipenuhi simbol aneh yang terbakar separuh, dan ada satu lingkaran darah di tengahnya. Di dinding terpajang catatan kuno, bertuliskan tangan Larasati. Penghuni terakhir akan jadi penjaga abadi. Lala menelan ludah. Mereka sadar, satu dari mereka harus tinggal agar siklus ini tak berulang. Itulah mengapa semua penghuni sebelumnya selalu pergi sebelum hari ke-7 untuk menghindari penunjukan sebagai penjaga. Pintu kamar menutup sendiri, terkunci dari dalam. Lampu mati, tapi suara langkah terdengar dari balik tembok. Nanda mengambil ponselnya, mengaktifkan senter. Cahaya menyorot ke arah lemari tua yang perlahan terbuka sendiri. Dari dalam, keluar tubuh seorang wanita mengenakan pakaian perawat. Wajahnya penuh luka dan belatung, matanya meneteskan darah. Dia bukan Larasati. Dia adalah Nur, perawat pertama yang bekerja dengan Larasati dan menghilang secara misterius. Ia menunjuk Lala, lalu ke lingkaran darah. Yang membuka harus menutup, atau semuanya akan bangkit kembali. Lala menolak, "Kami tidak tahu caranya." Nur berbisik, "Kunci terakhir bukan logam, tapi ikatan." Ia menggenggam tangan Lala dan Nanda, menyatukannya di tengah lingkaran darah. Tiba-tiba, tubuh Nur terbakar menjadi abu dan seluruh kamar berguncang. Langit-langit kamar terbuka, menampakkan ratusan mata yang memandang dari kegelapan. Satu suara bergema, "Tentukan pilihanmu, siapa yang tinggal?" Lala dan Nanda tersentak. Satu dari mereka harus tetap tinggal, bukan mati, tapi menjadi penjaga dimensi, menjaga agar kamar 7 tidak terbuka lagi selamanya. Lala menangis. Ia memohon, "Jangan paksa kami." Tapi tak ada belas kasihan dari entitas itu. Dinding kamar mulai mengeluarkan darah. Suara jeritan terdengar dari balik setiap sudut. Semua korban terdahulu kembali, meronta dari kegelapan dimensi. Nanda melihat ke mata Lala. "Kalau kamu yang tinggal, kamu bisa kuat. Tapi aku gak akan sanggup." Lala terdiam. Dunia seolah berhenti sejenak. Dan tiba-tiba, ia mendorong Nanda keluar dari lingkaran. "Sampaikan ke dunia luar, jangan sewa kamar nomor 7. Pernah lagi." Ritual mulai bekerja. Lantai kamar retak, membentuk simbol berbentuk mata dan tangan. Tubuh Lala melayang pelan, lalu perlahan hilang ke dalam cahaya merah. Senyumnya tenang, tapi matanya berkaca-kaca. Nanda menjerit, mencoba kembali masuk, tapi pintu kamar menutup total. Kunci nomor 7 kini menyala merah dan mencair jadi darah. Kos gemetar, lalu hening. Pagi kembali normal, matahari bersinar, warga sekitar mulai terlihat. Namun kamar nomor 7 kini disegel permanen. Beberapa hari berlalu. Nanda keluar dari rumah sakit dengan kondisi stabil namun trauma berat. Ia kembali ke kampus, mencoba menjalani hidup normal. Namun setiap malam ia bermimpi tentang Lala yang duduk di tengah kamar nomor 7,
membaca buku usang, menatapnya. Di mimpi terakhir, Lala berkata, "Aku masih di sini, tapi jangan kembali, jangan pernah kembali." Kos nomor 7 kini menjadi legenda. Diketahui bahwa pemilik bangunan akhirnya merobohkannya karena banyak gangguan mistis yang tak bisa dijelaskan. Namun dari puing-puingnya, seseorang menemukan benda aneh, kalung salib perak. Ditemukan dalam kondisi bersinar, tak rusak sama sekali. Dan saat dipegang penggali itu mendengar suara, tawa kecil dan bisikan lirih. Masih ada yang belum selesai. Cerita ditutup dengan adegan senja. Nanda berdiri di depan lokasi bekas kos. Ia menaruh bunga putih, lalu berbisik, "Maaf, aku gak bisa gantikan kamu." Kamera bergerak perlahan ke balik puing-puing dan di sana, samar-samar, terlihat sesosok perempuan duduk membelakangi, menulis di buku catatan kecil. Sosok Lala masih menjaga, masih menunggu. Dan cerita berakhir, tapi energi kamar nomor 7 belum benar-benar padam. Beberapa bulan berlalu, Nanda mencoba menyibukkan diri dengan skripsi dan organisasi kampus. Namun, luka batin kehilangan Lala tak kunjung sembuh. Ia menolak semua wawancara media dan menjauh dari sorotan. Tapi ada satu hal yang terus mengganggu. Setiap hari tanggal 7, tepat pukul 2.00 dini hari, ponselnya berdering sekali. Nomor tak dikenal. Tak pernah ada suara, hanya dengungan pelan seperti suara kipas angin lama yang berputar pelan di dalam kamar yang sunyi. Pada malam ke-7 panggilan itu datang lagi. Kali ini berbeda. Saat Nanda angkat, terdengar suara napas seseorang, lalu suara buku di balik. Dan kemudian suara yang sangat ia kenal. "Nanda, kamu ingat cerita kita yang belum selesai?" Itu suara Lala, tapi suaranya kosong, tanpa emosi, seperti gema dari ruang hampa. Tiba-tiba lampu kamarnya redup, pintu tertutup sendiri, dan udara jadi sangat dingin. Nanda menghidupkan semua lampu, tapi hanya satu yang menyala, lampu belajar. Ia melihat cermin, tapi bayangannya tersenyum padanya. Bayangan Nanda di cermin tak meniru gerakannya. Bayangan itu menunjuk rak buku, tempat Nanda menyimpan barang-barang lama dari kos. Dengan ragu, Nanda membuka kotak kardus itu, dan di dalamnya ada benda yang tak pernah ia bawa keluar, buku catatan Lala. Buku itu kini penuh coretan. Di setiap halaman ada gambar mata, pintu, dan sosok perempuan berambut panjang berdiri membelakangi pembaca. Namun satu halaman terakhir membuat darah Nanda berdesir. "Jika kamu membaca ini, maka pintunya akan terbuka lagi, dan kali ini tak akan tertutup dengan satu jiwa." Tiba-tiba terdengar ketukan, bukan di pintu depan, tapi di lemari bajunya. Pelan-pelan Nanda mendekati lemari. Ketukan berhenti, digantikan suara tangisan kecil. Suara anak perempuan. Nanda buka pintu lemari. Kosong, tapi udara dingin keluar seperti kabut. Dan di belakangnya, bayangan Lala berdiri, diam. Lala dengan wajah pucat dan mata hitam kosong menggenggam pergelangan tangan Nanda. "Buka lagi pintunya, Ndra. Aku kedinginan di sini." Nanda memejamkan mata, tapi saat membuka kembali, ia sudah tidak di kamarnya. Ia berdiri di lorong panjang dengan dinding retak dan lampu-lampu kedip merah. Lorong itu seperti bagian dari rumah sakit tua. Di kejauhan terdengar suara lonceng dan tangisan. Dan ada pintu dengan angka 7 besar yang digores pakai darah. Dari balik pintu terdengar suara, 7 hari untuk bertahan, 7 malam untuk memilih, 7 jiwa untuk menutup. Nanda mencoba lari, tapi kakinya seperti berat, seperti tenggelam dalam lumpur. Dari dinding muncul tangan-tangan yang mencengkeram, meraih tubuhnya. Lalu suara perempuan dari segala arah. "Gantian sekarang, kamu penjaganya." Tiba-tiba
muncul cahaya terang dari belakang. Seseorang memanggil, "Bangun Nanda, kamu ngelindur." Ia tersentak. Ia terbangun di ranjang rumah sakit, dibalut infus. Nafasnya memburu, keringat dingin membasahi tubuhnya. Seorang perawat berdiri di dekat pintu. Namun, wajah perawat itu perlahan berubah, jadi sangat dikenalnya. Larasati. Larasati menatapnya dengan senyum kecil, tapi senyum itu tidak hangat melainkan menyimpan teror. "Sudah waktunya kamu kembali, mereka menunggumu." Tiba-tiba seluruh ruangan rumah sakit berubah. Semua perawat diam berdiri, menatap kosong, seperti boneka. Di langit-langit, angka 7 berpendar merah. Dan di ujung ranjang, Lala duduk membelakangi. Rambutnya menjuntai panjang dan tubuhnya seperti tidak menyentuh lantai. Lala berbalik perlahan. Matanya tidak bersinar, hanya rongga hitam dengan darah yang menetes. "Kenapa kamu pergi waktu itu, Nanda? Aku sendirian, dan sekarang kamu juga harus ikut." Seluruh ruangan menjadi lorong merah. Nanda diseret oleh tangan-tangan hitam dari bawah ranjang. Adegan terakhir, Nanda membuka mata lebar-lebar, dan kita melihat kamar kos nomor 7 terbuka kembali dengan cahaya merah di dalamnya. Kosong, tapi ada suara buku di balik, lalu suara Lala tertawa kecil. Jose. Semuanya menjadi sunyi. Nanda membuka mata. Ia tidak tahu di mana dirinya berada. Cahaya merah telah hilang, berganti dengan kelam yang menyesakan dada. Ia berdiri di sebuah ruang kosong. Dindingnya tertutup kertas-kertas tua semua, bertuliskan angka 7. Di tengah ruangan ada meja kecil, dan di atasnya foto semua penghuni kos terdahulu, termasuk wajah Nanda sendiri. Namun foto dirinya, matanya dicoret. Sebuah suara muncul, pelan dan penuh dendam. Tak seorang pun keluar dari kamar ini tanpa memberi gantinya. Nanda memutar tubuh dan melihat sosok hantu Larasati, kini berubah mengerikan. Wajahnya separuh hangus, matanya penuh jarum jahit. Di belakangnya berdiri Lala, tubuhnya menggantung tanpa tali, tetapi tetap melayang di udara, seperti digantung oleh kutukan itu sendiri. Lala berkata, "Akhirnya kita bisa bersama selamanya." Larasati maju perlahan. Setiap langkahnya meninggalkan jejak darah yang mendesis di lantai. Nanda meraih benda apapun di sekitarnya dan menemukan sebuah buku catatan buku milik Larasati. Di halaman terakhir tertulis, "Jiwa bisa pergi jika diberi penawar dari dirinya sendiri." Nanda sadar, ia harus mengungkap kebenaran Larasati, bukan untuk membunuh, tapi membebaskan. Nanda memanggil Larasati, "Apa yang kau sembunyikan? Kenapa kamu membunuh mereka?" Hantu itu membeku. Seketika, ruangan berubah lagi menjadi kamar kos di tahun 1998. Nanda melihat bayangan masa lalu. Larasati, seorang mahasiswi cerdas yang dibuli hingga bunuh diri di kamar 7. Ia bukan pembunuh, ia adalah korban awal dari kutukan kamar itu. Kutukan itu tidak bermula darinya, tapi dari pemilik kos pertama yang melakukan pemujaan pada roh untuk menjaga bangunan itu dari bangkrut. Larasati kini menangis. Wajahnya berubah perlahan menjadi seperti saat ia hidup dulu, cantik, penuh luka batin, tapi masih manusiawi. "Aku tidak bisa pergi. Aku dijadikan penjaga pertama. Setiap 7 hari, 1 jiwa harus terjebak agar roh pemilik kos bisa tetap hidup." Nanda menunduk. "Kalau begitu, izinkan aku menggantikanmu." Larasati menatapnya. "Kalau kamu masuk dalam lingkaran ini, kamu tidak akan bisa kembali." Nanda mengangguk. Ia membuka buku catatan Lala dan Larasati, merobek halaman terakhir, dan menyatukannya dengan darah dari jari telunjuknya. Seketika, seluruh ruangan bergetar, jeritan muncul dari bawah lantai. Kutukan mulai terbakar.
Lala berteriak. Tubuhnya mencair menjadi abu, melayang perlahan ke langit-langit, lalu hilang. Larasati menatap Nanda sekali lagi dan berkata dengan senyum tulus, "Terima kasih, akhirnya aku bebas." Lalu, ia lenyap dalam cahaya putih. Namun sebelum benar-benar hilang, ia berbisik, "Tapi ingat, kutukan ini hanya tidur, bukan hilang." Nanda bangun, kali ini di ranjang rumahnya, bukan kos, bukan rumah sakit. Matahari pagi masuk lewat jendela, tak ada suara aneh, tak ada bayangan hitam. Semua terasa nyata. Ia menyalakan ponsel, tak ada panggilan tanggal 7, hanya satu pesan. "Terima kasih Nanda." Ia berjalan ke dapur, membuka kulkas. Namun saat menutupnya, ia melihat cermin di depan. Bayangannya masih tidak bergerak seperti dirinya. Bayangan itu tersenyum, dan di baliknya, pintu kamar nomor 7 terlihat sedang terbuka perlahan, dengan suara engsel berderit seperti bisikan dari dunia lain. Beberapa pintu tak pernah benar-benar terkunci. Mereka hanya menunggu waktu yang tepat untuk terbuka kembali. Kamera perlahan menjauh dari rumah Nanda. Di kejauhan, kamar kos nomor 7 terlihat berdiri di bawah cahaya senja dengan tirai yang bergoyang pelan. Lalu layar menjadi hitam. Teks muncul. "Kamar 7 kini kosong kembali. Siapa penghuni berikutnya?"